Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Wajiz karya Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, ayat ke-58 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ingatlah ketika kami menitahkan kepada mereka Bani Israel, masuklah kalian ke kota ini, makan kalianlah. Digunakan kata-kata qaryah yang selalu kita artikan sebagai kampung, ya. Masuklah kalian ke kampung ini. Fakulu minha, makanlah apa yang ada atau benda-benda yang berasal atau makanan yang berasal dari kampung itu. Haitsu syi'tum, sekehendak kalian, ragadan, dalam keadaan nyaman, banyak, enak. Wadkhulul baba sujada, masuklah kalian melalui pintu daerah itu, qaryah itu. Masuklah kalian melalui pintu daerah itu dalam keadaan sujud sambil mengucapkan hitatun. Kami minta ampun. Maghfir lakum, niscaya kami ampunkan kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami tambah kelebihan untuk orang-orang yang berbuat baik. Wadhkuru aydan ni'matana 'alaikum hina qulna li abaikum ba'da khurujihim minat tih. Ingatlah juga nikmat kami kepada kalian ketika kami menitahkan kepada nenek moyang kalian dulu setelah mereka keluar selamat daripada padang pasir yang gersang, yang tandus itu. Ya, disebut namanya tih. Tih itu artinya galau, kacau, bingung, ya. Jadi sering disebut padang pasir tih, sahrat tih. Padahal tih itu artinya ya galau tadi, bingung, kacau. Dinamakan demikian karena mereka waktu itu memang di padang pasir yang tandus itu dalam keadaan kacau, dalam keadaan galau, karena baru selamat dari kejaran Ramses yang kedua, belum sampai ke tempat tujuan untuk menetap. Baru belakangan Allah perintahkan, ini dia. Ya, di dalam ayat 58 diterangkan udkhulu hadhil qaryata, maksudnya udkhulu baitul muqaddas. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Wa kulu min haitsu aratum, makanlah bagaimanapun kalian inginkan, betapapun kalian inginkan makanan, makanlah aklan hani'an katsiran wasi'an. Makan dalam keadaan hani, enak, tenang, nyaman, kasir, banyak, wasi'an, Allah beri keluasan. Wadkhulu baba baitul muqaddasi munhinina, masuklah kalian melalui pintu gerbang Baitul Muqaddas itu dalam keadaan munhinina, tunduk, khasyiina, merendahkan diri, tawadu'an, merendahkan diri sekaligus merendahkan hati lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wahwa na'un min sajdati syukri, ya, ini termasuk sujud syukur untuk mereka kepada Allah, sambil qulu, ucapkan hitatun aina tulubu minka ya rabba, ya rabbi, aina tulubu minka ya rabb, kami minta kepadamu ya rabbu, wahai Tuhan, isqata khotoyana wa ghufranaha, menggugurkan kesalahan-kesalahan kami
dan kami mengharapkan ampunan daripada kesalahan-kesalahan itu. Jadi diperintahkan masuk sujud sambil beristighfar. Kami akan tambahkan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian bisyukri wa talabil maghfirati ihsanan wa sawaban wa fadlan. Kami tambahkan orang-orang baik di antara kalian yang mereka itu bersyukur kepada Allah dan dia malah minta ampun kepada Allah. Ihsanan, kami tambah-tambah baik, kami tambah-tambah sawaban, pahala, wa fadlan dan anugerah. Tapi itu memang kenyataannya di antara orang baik itu selalu saja ada orang yang buruk. Itulah ayat ke-59. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi ila akhiri ma qala Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang mereka zalim, yang mereka itu kufur, mengganti qaulan titah Allah yang tidak dititahkan kepada mereka. Akibatnya kami turunkanlah siksa kepada orang-orang yang zalim itu. Dari langit siksa itu berasal sebab mereka berbuat fasik. Fabaddala alladziina zalamu fabaddala adh-dhalimuna minhum kalamahumul maqula lahum. Orang-orang zalim di antara mereka mengganti ucapan yang semestinya diucapkan. Mereka ganti. Mereka mengatakan hintatun. Hintatun itu artinya adalah gandum. Au habbatun fi sya'ratin. Atau biji gandum. Badala hittah. Badala hittah. Di ayat yang ke-58 itu ada Allah sebut waqulu hittatun. Hittatun itu artinya adalah kami minta ampun. Tapi diganti mereka hintatun. Hintatun artinya gandum. Diganti orang itu. Mereka mengucapkan hintatun, gandum. Padahal itu yang disuruh hittatun. Jadi waqalu hittatun au habbatun fi sya'ratin badala hittatun. Itu dua kali disebutkan di surah ini, surah 2 ayat 58 dan Al-A'raf surah 7 ayat 161. Allah suruh minta ampun, mereka malah minta gandum. Ampun hittatun dalam bahasa mereka, mereka ganti menjadi hintatun. Ya. Wadakhalu yazhafuna ala astahihim. Mestinya mereka sujud tapi tidak, mereka masuk merangkak di punggung mereka. Merangkak. Itulah dia. Mestinya masuk tunduk sujud sambil mengucapkan astaghfirullah kalau di bahasa Arab kan. Tapi mereka justru masuk melalui pintu gerbang Baitul Muqaddas itu merangkak. Merangkaklah di atas punggung mereka, sepantat mereka merangkak-rangkak begitu sambil bilang hintatun, hintatun, hintatun. Fa'anza ini kan namanya zalim. Kalau cara bahasa kita bagi manusia meleceh Allah Ta'ala. Kan ngeri ya, Allah pun mereka leceh. Fa'anzana ala zalimina anfusahum bimukhalafatihim amrana adaban minas sama'i bisababi isyanihim wa khurujihim anil ta'ah. Kami turunkanlah kepada orang-orang yang mereka menzalimi diri mereka sendiri sebab menyelisihi perintah kami. Apa yang kami turunkan? Siksa dari langit. Apakah karena Allah semata-mata menyiksa begitu? Mustahil, tidak. Bisa babi isyanihim. Sebab kedurhakaan mereka dan keluarnya mereka dari kepatuhan kepada Allah. Disuruh sujud malah merangkak. Disuruh minta ampun malah minta gandum. Kan ngeri itu ya. Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih itu betul-betul mengasihi mereka, tetapi dibalas mereka dengan cara yang sedemikian. Itu namanya kefasikan. Seterusnya ayat yang ke-60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna rib bi'asakal hajara. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air untuk kaumnya karena mereka kekurangan air. Kami perintahkan, kami titahkan kepada Nabi Musa, pukullah batu itu menggunakan tongkatmu. Famfajara, terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku
mengetahui tempat minumnya masing-masing. Yang dari 12 itu mata air ini untuk kami, mata air itu masing-masing tahu. Minum, makan kalian, minum kalian rezeki Allah itu. Wala ta'sau, jangan kalian bertebaran di muka bumi mufsidina, berbuat kerusakan. Wazkuru, ingat jugalah kadzalik begitu, hina atisha abaukum fi sahra'iti, ketika haus nenek moyang kalian dulu di padang pasir Tih itu, maka Nabi Musa meminta untuk kalian as-suqya, hujan. Faqulna lahum, kami titahkan kepada Musa, idribil hajara bi'asauka, pukullah batu itu menggunakan tongkatmu. Nabi Musa pun memukulnya, Allah mengeluarkan air dari batu itu. Ayatan minallah, sebagai tanda kebesaran kekuasaan Allah, ni'matan alaihim, sebagai kenikmatan, keenaan untuk mereka. Hina ma faqadul ma'a, ketika mereka tak ada air. Wa kharajasnata asyrata ainan minal ma'i bi'adadil asbati, keluar terpancarlah 12 mata air bi'adadil asbat, sesuai dengan jumlah suku mereka saat itu. Likulli sibatin ainun, setiap suku satu mata air, la ta'addah ila ghairiha, yang tidak melampau kepada yang lainnya. Satu mata air itu pas untuk mereka saja. Satu mata air yang lain pas untuk mereka saja, satu suku, satu mata air. Begitulah sampai 12. Satu mata air tidak bercampur dengan mata air yang la yata'addaha, tidak bercampur. Wal asbat, ada kata-kata asbat. Ya, ada kata-kata asbat di ayat 60 itu. Allah sebutkan unasin. Unasin itu asbat, suku-suku. Ya, asbab, suku-suku. Adalah dzurriyatul isna asyara min auladi Yaqub. Mereka adalah keturunan 12 daripada Nabi Yaqub. Daripada anak-anak Nabi Yaqub. Jadi ada 12 orang anak-anak Nabi Yaqub. 12 ini masing-masing satu suku sampai pada Nabi Musa. Wa qulna lahum kulul manna wasalwa, makanlah manna, makanlah salwa. Ya. Seterusnya ishrabul ma'al mutafajjara minal hajari. Minumlah air yang keluar, yang terpancar dari batu itu. Wala tuksirur fasada fil ardi, sudah enak, sudah dapat segala macam itu, jangan pula kalian berbuat kerusakan. Nikmat sudah dapat, keenaan sudah diperoleh, makan cukup, minum cukup, kenyamanan sudah ada, jangan pula berbuat kerusakan. Kita teruskan ayat yang ke-61, panjang. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin, dan seterusnya. Ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, tak tahan kami makanan kami ini aja, mana salwa, minum ini aja, nggak ada variasi. Begitulah kira-kira menurut mereka. Karena itu mintalah kepada Tuhanmu, berdoalah engkau kepada Tuhanmu untuk kami, agar Tuhan mengeluarkan untuk kami pula tumbuhan dari bumi. Sayur mayur kah, timun kah, bawang putih, kacang adas kah, bawang merah. Kata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi wa'adna billadhi huwa khair. Kalian minta ganti pula. Yang dia huwa khair, lebih baik, lebih elok, tak kalian usahakan murni bersih, datang langsung dengan huwa adna, dengan yang lebih rendah. Ialah bumi kan rendah berbanding langit yang tinggi. Kalian sudah dapat mana, dapat salwa dari langit, dapat air, Allah turunkan hujan dari langit, itu kan tinggi. Kalian ganti dengan yang berasal dari yang rendah, yaitu bumi. Lah, sedangkan mana salwa air yang kalian peroleh itu tanpa usaha, bersih, baik, bagus, tinggal nikmati. Sementara yang dari bumi itu mesti kalian usahakan, kerja keras, perlu waktu. Ya, dari tempat yang lebih wa khair, dia yang baik, yaitu atas langit, kalian mau ganti itu dengan yang tumbuh dari bumi. Sudah hibitu Misran, pergilah kalian Misran, kepada satu kota, di sana kalian dapati apa yang kalian inginkan. Panjang ayat ini sampai
ya'tadun. Kita baca tafsirnya. Yang ke-61. Wadhkuru ayyuhal yahudu hina qala aslafukum. Orang Yahudi, kalian yang hidup pada masa Rasulullah, yang kalian didakwahi oleh Rasulullah Muhammad SAW itu, ingatlah ketika aslafukum dulu mengatakan, nenek moyang kalian dulu pernah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, tak tahan lanas tati'a, tak sabar kami, tak sanggup kami, tak kuat kami, lanas tati'a sabra, tak tahan kami, tak sanggup, tak kuat kami, ala ta'amin wahidin, makanan kami itu saja, bosan. Salwa mana litakarurihi makula yaumin, sebab itu aja terus berulang-ulang tiap hari. Afas alana rabbaka, mintalah kau kepada Tuhanmu, lana untuk kami, yukhrij lana, agar Tuhan kau itu mengeluarkan, menumbuhkan untuk kami apa yang ditumbuhkan dari bumi, sayur mayurnya seperti daun mint, seledri, timun, gandum, bawang putih, kacang adas, bawang merah, itu sudah dikenal oleh mereka. Qala Nabi Musa bertanya, atatlubuna ma wa akhasu ahqaru badalan mimma ahsanu afdal. Apakah kalian meminta sesuatu yang akhassu, lebih rendah nilainya, ahqaru, lebih rendah nilainya berbanding sesuatu yang lebih baik, lebih berkualitas? Sebab mana salwa, langsung Allah datangkan. Air langsung Allah datangkan dengan kualitas yang baik, yang tinggi. Mauan kalian mengganti sesuatu yang kualitasnya bermutu tinggi itu dengan kualitas yang bermutu kurang dari itu. Wahwal manna wassalwa, wahwal mannu wassalwa, itulah manna dan salwa. Alladzani huma aladu atyabu, itu lebih lezat, lebih enak, lebih mantap. Wa min indillah bighairi wasitati ahadin, dia langsung datang dari Allah tanpa perantaraan apapun. Mau juga kalian? Ya sudahlah, udkhulu baladan zira'iyan. Pergilah masuki negeri yang di situ negerinya negeri agraris, kotanya kota agraris, kalau kampungnya kampung agraris. Pergilah ke daerah itu. Di sana tajiduna ma talabtum. Ada apa yang kalian inginkan, ada di situ. Bakal, sayur mayur, saum, bawang putih ada. Wa ghairihi. Tetapi wa asbahu fi dhullin wa faqrin wa hajatin. Akibatnya kalian menjadi zullin, menjadi lemah, menjadi fakir. Wahajatin, menjadi orang yang memerlukan. Hajat, jadi orang yang beratlah. Harusnya tak bekerja dapat langsung, tinggal mensyukuri perintah, mensyukuri nikmat Allah, berbuat baik. Ini mau tak mau kalian harus zulin, fakrin, hajatin. Menjadi orang yang lemah sebab harus bekerja capek. Namanya bekerja pasti capek, mengolah pasti capek, menunggu prosesnya harus kita tunggu sampai dia panen, lama lagi. Lah selama belum panen makan apa? Lah ya memang mungkin adalah mereka simpan di lumbung mereka, di tempat penyimpanan. Tetapi itu kan rasanya menjadi, cobalah fikiran kita dijalankan berbanding selama ini yang langsung Allah datangkan. Itulah zullin wa faqrin wa hajatin. Kalian menjadi lemah, menjadi orang yang hajatin, yang mestinya kalian hanya berpikir untuk berbuat baik, mau tak mau sekarang berpikir untuk memenuhi hajatin, hajat. Menanam lagi, menunggu proses sampai panen lagi, menjaga, merawatnya. Apa boleh buat? Wa in kanu aghniya'a. Ya. Wa in kanu aghniya'a. Sekalipun sebelumnya kalian ini orang-orang yang cukup, mau tak mau roja'u mustahiqina ghadaballah. Sekarang kalian kembali lagi menjadi orang yang pantas mendapatkan murka Allah Ta'ala. Bukan karena menikmati hasil panen dari bumi, bukan karena menikmati yang ditumbuhkan Allah di bumi, bukan itu mereka pantas mendapatkan murka Allah, bukan. Tapi karena mereka ingkar, durhaka terhadap perintah Allah. Mestinya hanya tinggal berbuat baik, ini tidak. Nah, kan begitu. Walaikul bisabi kufri billah, itu semua terjadi sebab mereka kufur terhadap Allah.
Cukup itu tidak. Dalam perjalanan sejarahnya waqat lihimul anbiya'a, mereka membunuhi para nabi. Zulman dalam keadaan sewenang-wenang, ma'udwanan dalam keadaan bermusuhan. Bighairi haqqin, bukan karena yang benar. Seperti kan Syuaib bin Nabi Syuaib mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka gergaji. Nabi Yahya wahum ya'lamuna annahum zalimuna biqatlihim, padahal mereka sadar betul bahwa mereka itu zalim sebab melakukan pembunuhan itu. Jadi ingat, jangan salah faham. Mereka dimurkai Allah dalam kaitan dengan pangan ini karena memakan benda-benda atau tumbuhan yang ditumbuhkan Allah di bumi, bukan. Jadi mereka dimurkai Allah bukan karena memakan produk pertanian, salah. Tapi mereka dimurka Allah karena kufur terhadap perintah Allah. Satu di antaranya masuk melalui pintu gerbang dengan sujud dan minta ampun, tapi justru mereka merangkak dan meminta gandum, membunuhi para nabi. Walau bagaimana sekalipun, memanglah kualitas yang Allah berikan langsung dari langit lebih utama dari yang tumbuh dari bumi. Sebab apa? Yang Allah turunkan sudah jadi bersih saat itu. Sedangkan yang tumbuh dari bumi, pastilah ada bercampur tanah. Harus kita bersihkan dulu sekuasa sesanggup manusia. Jadi itu tak perlu kita perhadap-hadapkan, karena akal fikiran pun memahami bahwa memanglah yang langsung dari Allah itu dia lebih baik. Sedangkan pada hakikatnya yang dari bumi kan dari Allah juga. Namun yang dari langit itu sudah jadi, siap makan, bersih, tak campur apa-apa. Ya, baik. Wa dzalikal iqab bisabi isyanihim awamirallah. Murka Allah kepada mereka sebab mereka durhaka terhadap perintah Allah. Dua, tidaihim ala anbiya'ihi, dan permusuhan mereka kepada para nabi. Seterusnya ayat yang ke-62. Begitupun harus diingat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapapun di antara mereka yang empat itu beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat amilas salihan, beramal salih, falahum, untuk mereka. Amal salih sudah kita ceritakan dalam pertemuan sebelumnya, untuk mereka pahala mereka di sisi Tuhan. Tak takut mereka, tak gentar mereka. Nah, Ustaz Wahbah Zuhaili menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang saddaqun nabiyya Muhammad SAW, membenarkan Rasulullah Muhammad SAW, wasaru min atba'ihi, dan mereka menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW sampailah ke kita sekarang. Waladina saru yahudiyan, dan mereka orang-orang yang beragama Yahudi. Wan nasara, beragama Nasrani, yang mereka itu nasarul Masih alaihissalam, yang mereka itu membela, menolong Nabi Isa alaihissalam. Wasabiin, dan sabiin. Siapa sabiin? Wahumul ladzina tarakul yahudiyyata wan nasraniyata wa abadul malaikata wan nujuma. Mereka meninggalkan agama Yahudi, meninggalkan agama Nasrani, malah mengabdi kepada malaikat dan bintang gemintang. Wa minhum, di antara mereka, jama'atun fil Iraqi, ada sekelompok komunitas mereka di Irak. Siapapun dari keempat ini, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang tidak boleh lagi mengubah imannya itu, Yahudi, Nasrani, dan Sabiin, man amana min haula'i tawaifil arba'i imanan haqqan billahi wal yawmil akhiri wa amila salihal a'mali allati amarallahu biha falahum sawabu amalihi musalihi 'inda rabbihimul qiyamah. Siapapun di antara empat kelompok ini, siapapun di antara empat kelompok ini yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbuat yang salih, berbuat yang baik yang diperintahkan Allah, untuk mereka Allah berikan pahala. Ada di sisi Allah
Allah siapkan, Allah simpankan, Allah jaga, Allah rawat. Pahala itu untuk mereka yaumul qiyamah. Hari kiamat nanti barulah dikasihkan. Karena pahala dan dosa itu urusan hari kiamat. Sekarang baru dapat catatan si fulan fulana dapat pahala sekian, fulan fulana dapat dosa sekian. Tapi benda pahala tadi belum diberikan kepada kita. Nanti diberikan kepada kita di akhirat. Gitu kira-kira. Tak perlu dibayangkan berapa banyak yang kita terima nanti. Macam mana banyaknya, besarnya itu tak perlu. Kata-kata diberikan, dihakkan oleh Allah kepada kita nanti di hari kiamat. Tak ada takut kepada mereka, tak merasakan takut. Sebab huru hara kiamat itu tidak. Mereka juga tak merasa gentar, tak sedih terhadap dunia yang sudah mereka tinggalkan. Mengapa? Sebab iman sudah cukup kepada Allah Ta'ala. Pahala sudah lebih daripada cukup. Ayat ini, nazalat hadhil ayatu, ayat yang ke-62 ini turun fi ashabi Salman al-Farisi, terkait sahabat-sahabat, kawan-kawan daripada Salman al-Farisi. Salman yang berbangsa Persia itu. Akhrajal Wahidi an Mujahidin qala. Ceritanya disampaikan kepada kita, hadisnya disampaikan kepada kita, dikeluarkan hadis itu oleh Wahidi dari Mujahid. Mujahid mengatakan, lamma qassa Salman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qissata ashabihi, ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW kisah kawan-kawan dia, bahawa kawan dia ada yang begini. Mereka kan tidak Islam. Itu bagaimana? Qala hum finnar. Rasulullah katakan mereka berada di dalam neraka. Mereka tidak Islam dalam pengertian kan mereka lebih dulu mati, lebih dulu meninggal, tak sempat jumpa Rasulullah, atau malah ada yang belum lagi Rasulullah, belum ada yang mereka sudah meninggal, Rasulullah belum lahir lagi. Ada yang meninggal, Rasulullah belum sampai ke mereka. Maksudnya dakwah Rasulullah belum sampai ke mereka. Ini bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah katakan mereka di dalam neraka. Qala Salmanu, mendengar penjelasan Rasulullah, Salman pun mengatakan fa'azlamtu 'alal ardi. Gelap kurasa bumi ini dah. Karena kawan dia itu baik-baik belaka, bagus-bagus semua. Yang dia ceritalah, ya, yang buruk tentu tidak itu yang dimaksud Salman. Mereka sudah meninggal sebelum Rasulullah lahir lagi. Mereka sudah meninggal sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul lagi. Mereka sudah meninggal sebelum dakwah Rasulullah sampai ke sana lagi. Hum finnar, mereka di neraka, kata Rasulullah. Azlamtu 'alal ardi. Gelap kurasa bumi ini. Maksudnya aku gelapkan diriku di bumi. Maksudnya ini bahasa kiasan, gelap kurasa bumi ini. Turunlah ayat ini. Ayat ini mengatakan orang beriman kepada Allah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in yang beriman kepada Allah tadi betul-betul beriman sampai mati. Jangan sempat dia murtad keluar daripada Islam. Yang Yahudi pun beriman kepada Allah melalui Nabi Musa. Yang Nasrani pun beriman kepada Allah melalui Nabi Isa. Yang Sabi'in pun beriman kepada Allah. Tidak mengabdi lagi kepada malaikat. Tidak lagi mengabdi pada bintang gemintang. Sesuai Rasul yang diutus kepada mereka. Mereka ini semua, kata Al-Quran surat 62. Tapi ingat ya, mesti ada perbuatan solehnya. Ayat ini, beriman beramal soleh. Tentu sajalah kalau kita mengaji ilmu tauhid, orang yang beriman kepada Allah walau tak beramal soleh, Allah hargai imannya itu. Tetap juga akhirnya masuk surga. Tentu dengan keadilan Allah Ta'ala. Ya, dengan kasih Allah Ta'ala dihitunglah nanti baik buruk dia. Jadi Allah hargai iman dia. Maka untuk mereka ada pahala, tiada takut menghadapi huru hara kiamat, dan tidak gentar, tidak sedih,
tidak duka atas dunia yang telah mereka tinggalkan. Maka begitu ayat 62 Al-Baqarah ini turun, apa yang terjadi pada Salman? Salman mengatakan, "Faka'annama kasyafa anni jabalun." Seakan-akan gunung, bukit terangkat dari aku. Nah, itu perasaan Salman. Sebelumnya seakan-akan gelap dunia ini ditimpalah aku, gelap dunia ini, gelap bumi ini kurasa karena ditimpa oleh gunung aku, ditimpa oleh bukit aku. Tapi setelah turun ayat ini, lapang kurasa. Karena dia tahu kawan-kawan yang baik betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Betul-betul baik. Betul-betul bagus. Betul-betul beramal soleh. Inilah ayat Al-Quran. Jadi Yahudi yang beriman kepada Allah melalui Nabi Musa, Nasrani yang beriman kepada Allah melalui Nabi Isa, orang Islam yang beriman kepada Allah melalui Nabi Muhammad, Sabi'in yang meninggal pengabdian kepada malaikat dan bintang gemintang. Mereka tinggalkan itu. Sesuai dengan Rasul yang datang kepada mereka. Mereka berbuat baik, maka mereka pun mendapat pahala dan Allah masukkan ke dalam surga. Ayat ini membuat Salman menjadi gembira. InsyaAllah besok kita sambung ayat yang ke-63. Hari ini sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.